Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Indah Oktaviani dari kelas X7A dengan MPN 2018-1350059. Di sini saya akan menerangkan tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Baik, masuk ke materi kemonotonan fungsi. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah kita amati. Misal, untuk grafik fungsi yang ada di samping, kita dapat menyatakan bahwa fungsi y sama dengan fx monoton naik pada interval x kurang dari a atau x lebih dari b. Monoton turun pada interval x lebih dari a, x kurang dari b. Kadang istilah monoton juga bisa kita ganti dengan fungsi naik dan fungsi turun. Secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Definisi yang pertama, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I. Fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Untuk fungsi f dikatakan turun pada selang I jika setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Sedangkan teorema 1, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika f turunan x lebih dari 0 dengan selang I, maka f merupakan fungsi naik. Jika f turunan x kurang dari 0 dengan selang I, maka f merupakan fungsi turun. Dari definisi dan teorema yang pertama tadi, fungsi naik dan fungsi turun grafiknya bisa digambarkan sebagai berikut ini. Masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat. Yang pertama, kita tentukan dulu turunan pertama fungsi fx. Fungsi fx-nya tadi adalah cos x. Nah, turunan pertama dari cos x adalah negatif sin x. Nah, setelah kita turunkan fungsinya, kita tentukan pembuat nol dari turunan fungsi. Nah, turunan fungsi sama dengan 0. Turunan fungsinya cos x itu adalah negatif sin x. Nah, negatif sin x sama dengan 0. Karena sin masih negatif, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Sehingga sin x sama dengan 0. Di sini didapatkan x sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, kita buat garis bilangan yang kita beri tanda tadi x-nya 0, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi kita dapat ambil kesimpulannya sesuai syarat. Yang pertama, fx naik adalah f turunan x lebih dari 0, sehingga berdasarkan fx naik pada interval x lebih dari 180, x kurang dari 360. Nah, syarat yang kedua, fx turun adalah f turunan x kurang dari 0, sehingga berdasarkan fx turun pada interval x lebih dari 0 dan x kurang dari 180 derajat. Yang kedua, di sini
tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin 2x pada interval 0, pi. Seperti yang tadi, tentukan dulu turunan pertama dari fungsi f(x). Fungsi f(x)-nya tadi sin 2x. Nah, turunannya adalah 2 cos 2x. Lalu kita tentukan pembuat 0 dari fungsi turunan x. Nah, fungsi turunan x-nya tadi adalah 2 cos 2x sama dengan 0 dikalikan kedua ruasnya dengan setengah, sehingga didapat cos 2x sama dengan 0. Didapat lagi cos 2x sama dengan cos pi per 2. Nah, cos x sama dengan cos a, maka x sama dengan a ditambah n dikali 2 pi, dan x sama dengan negatif a ditambah n dikali 2 pi. Nah, kita hitung masing-masing. Yang pertama, 2x sama dengan pi per 2 ditambah n dikali 2 pi. X sama dengan pi per 4 ditambah n dikali pi. N-nya sama dengan 0, sehingga didapat x sama dengan pi per 4. Selanjutnya, 2x sama dengan negatif pi per 2 ditambah n dikali 2 pi. X sama dengan negatif pi per 4 ditambah n dikali pi. N-nya didapat 1, sehingga x-nya sama dengan 3 pi per 4. Nah, dari uji nilai fungsi turunan f(x) pada garis bilangan, kita beri tanda 0, pi per 4, 3 pi per 4, dan pi, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan syarat f(x) naik adalah f turunan x lebih dari 0, sehingga berdasarkan f(x) naik pada interval x lebih dari 0, x kurang dari x per 4, atau x lebih dari 3 per 4, x kurang dari pi. Nah, syarat yang kedua f(x) turun adalah f turunan x kurang dari 0, sehingga berdasarkan f(x) turun pada interval x lebih dari pi per 4, x kurang dari 3 pi per 4. Sekarang ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman, bisa buat latihan, dikerjakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.